Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 21, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Ia di surga. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, anak-anak Allah tidak pernah mengucapkan perpisahan untuk terakhir kalinya. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik,
serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pada tanggal 28 Agustus tahun 2003, sahabat saya Kurt De Haan, mantan redaktur pelaksana Our Daily Bread, meninggal karena serangan jantung ketika makan siang. Ketika mendengar berita itu, saya berkata kepada diri sendiri, "Ia di surga." Kata-kata itu sungguh menghibur saya. Beberapa hari kemudian saya bercakap-cakap dengan mantan pendeta saya, Roy Williamson, yang berusia 80-an. Saya menanyakan keadaan seorang pria di jemaat kami. "Ia sudah di surga?" jawabnya. Saya lalu menanyakan seorang jemaat lain. "Wanita itu juga sudah di surga?" jawabnya. Kemudian, dengan mata berbinar-binar, ia berkata, "Saya mengenal lebih banyak orang di surga daripada di dunia." Kemudian saya merenungkan perkataan pendeta Williamson itu. Ia sebenarnya dapat dengan mudah berkata, "Ia sudah meninggal," atau "wanita itu sudah tiada." Namun, betapa meneguhkan saat mendengar bahwa orang kudus yang dikasihi Allah telah berada di surga. Alangkah bersukacitanya mengetahui bahwa ketika orang-orang yang mempercayai Kristus meninggal, mereka langsung bersama Yesus. Rasul Paulus menjelaskannya demikian, "Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tak ada lagi rasa sakit, kesedihan, dan dosa. Yang ada hanyalah kedamaian, sukacita, dan kemuliaan." Kita masih berduka cita ketika seorang percaya yang terkasih meninggal. Duka cita adalah ungkapan kasih. Tetapi pada hakikat ada sukacita yang tidak tergoyahkan, karena kita tahu orang yang kita kasihi ada di surga. Apa artinya? Hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kebanyakan orang fokus pada bagian kedua ayat ini, mati adalah keuntungan, dan merenungkan nikmatnya surga. Namun kita tidak boleh mengabaikan apa yang tertulis sebelumnya. Pentingnya ungkapan "hidup adalah Kristus" tidak dapat dilebih-lebihkan. Ungkapan ini harus menjadi inti kehidupan setiap orang Kristen. Dalam pernyataan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ia upayakan, segala sesuatu yang ia miliki, dan segala sesuatu yang ia nantikan akan diarahkan kepada Kristus. Sejak masa pertobatan Paulus hingga kemartirannya, setiap tindakan yang dilakukannya ditujukan untuk memajukan pengetahuan Injil dan gereja Kristus. Tujuan utama Paulus adalah untuk memuliakan Yesus. Hidup adalah Kristus, berarti kita mewartakan Injil Kristus. Paulus berkhotbah di sinagoga. Dia berkhotbah di tepi sungai. Dia berkhotbah sebagai seorang tahanan. Dia berkhotbah sebagai rasul. Dia berkhotbah sebagai pembuat tenda. Pesannya tetap, Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Dia membawa pesan pengorbanan Kristus kepada raja, tentara, negarawan, imam, dan filsuf, orang Yahudi dan bukan Yahudi, pria dan wanita. Dia akan berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Hidup adalah Kristus, berarti kita meniru teladan Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan, itulah yang ingin dilakukan dan dikatakan Paulus. Gereja mendapat manfaat dari teladan kesalehannya. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
Apa yang akan Yesus lakukan, itulah yang ingin kita lakukan. Hidup adalah Kristus, berarti kita mengejar pengenalan tentang Kristus. Kita ingin mengenal Kristus lebih baik lagi setiap hari. Bukan hanya sekumpulan fakta tentang Kristus, tetapi pribadi Kristus itu sendiri. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup adalah Kristus, berarti kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memiliki Kristus. Kesaksian Paulus mengenai hal ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia. Kita berpegang teguh pada janji Tuhan kami dalam Markus 10 ayat 29-30, bahwa pengorbanan kita untuk Yesus akan dibayar 100 kali lipat. Hidup adalah Kristus, berarti bahwa Kristus adalah fokus kita, tujuan kita, dan keinginan utama kita. Kristus adalah titik pusat pikiran, hati, tubuh, dan jiwa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Saat kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita mengesampingkan dosa yang menjerat dan gangguan-gangguan duniawi. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Dia adalah hidup kita. Hidup dan mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati adalah masa, sedangkan kepemilikan adalah kepastian. Jika kita sudah memastikan diri menjadi milik Tuhan, maka baik masa hidup maupun mati tetap miliki Tuhan. Tidak ada masa yang berbeda dalam kepemilikan. Tidak ada manusia ketika hidup milik Tuhan lantas setelah mati menjadi milik iblis. Demikian sebaliknya. Tidak ada manusia yang semasa hidupnya milik iblis lalu tiba mati dia menjadi miliki Tuhan. Artinya, Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa, tetapi Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Dalam nas hari ini, kita akan belajar 3 hal, yakni: pertama, jika kita hiduplah untuk Tuhan. Banyak orang yang tidak memahami arti hidup ini. Mereka berpikir setelah mereka dilahirkan, lalu besar, dan bersekolah, dan setelah selesai dalam pendidikan mereka bekerja mencari uang kemudian menikah sampai punya anak dan akhirnya menjadi tua lalu mati. Selesailah hidup ini, namun bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerti arti hidup ini di dalam Tuhan. Selama kita hidup harus punya arti dan makna bahwa hidup ini berarti bekerja memberi buah. Kita sadar bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus kita adalah orang yang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena melalui pengorbanan Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa sehingga kita luput dari hukuman Allah. Oleh sebab itu,
Selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Ia berikan kepada kita masing-masing. Daud berkata dalam Mazmur 116 ayat 12, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Seringkali kita selalu meminta kepada Tuhan. Tetapi sekarang biarlah kita juga belajar seperti Daud untuk membalas kebajikan Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Inilah arti hidup bagi Tuhan. Kedua, jika kita mati, matilah bagi Tuhan. Karena jika kita hidup menurut segala perintah-Nya, maka kita akan hidup untuk Kristus. Bagi umat beriman, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Maka dengan selalu tinggal di dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Rasul Paulus mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Pada saat itulah, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Maka dalam arti kehidupan kekal ini, maka dapat dikatakan, hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ketiga, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Artinya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semua harus bagi kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Bahkan ketika kita berdoa, kita seharusnya tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi mulailah belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, melalui hidup kita, termasuk doa yang sedang kita naikkan, dan menjadikan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dengan sikap yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan mampu menjadi milik-Nya dengan benar, dan kita akan dipantaskan untuk dapat memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Tuhan kita. Karena itu, pastikanlah bahwa kita adalah milik Tuhan baik masa hidup maupun mati. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, mari kita beda isi kitab 2 Korintus. Penulis 2 Korintus 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini, yang kemungkinan dibantu oleh Timotius. Tanggal penulisan surat 2 Korintus ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 55 sampai 57. Tujuan penulisan, Gereja Korintus dirintis sekitar tahun 52, ketika Paulus mengunjungi daerah ini pada perjalanan misinya yang kedua. Dia tinggal di sana sekitar 1,5 tahun. Di mana untuk pertama kalinya ia bisa tinggal di tempat tertentu selama yang ia mau. Catatan mengenai kunjungan dan sejarah berdirinya gereja Korintus bisa ditemukan di Kisah Para Rasul 18 ayat 1-18. Dalam surat kedua kepada jemaat Korintus, Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespon surat teguran-Nya dengan sikap yang positif. Surat ini ditujukan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat, yang terutama disebabkan para rasul palsu yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat, dan mengajarkan doktrin sesat,
mereka mulai mempertanyakan ketegasannya dalam bersikap, berkata-kata, dan keengganannya menerima dukungan dari jemaat Korintus. Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Paulus sangat bersukacita ketika tahu dari Titus kalau sebagian besar jemaat tidak lagi memberontak terhadapnya. Paulus meyakinkan mereka kalau apa yang ia lakukan kepada mereka selama ini adalah bentuk pernyataan kasihnya yang tulus. Ia juga menegaskan soal kerasulannya, karena sebagian jemaat meragukan otoritasnya. Ayat kunci, 2 Korintus 3 ayat 5 berkata, "Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar." 2 Korintus 5 ayat 17 juga berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 21 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 10 ayat 5 Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 13 ayat 4 Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Rangkuman, setelah memberi salam kepada jemaat Korintus dan menjelaskan kenapa ia tidak mengunjungi mereka sesuai rencana semula, Paulus menjelaskan hakikat pelayanannya. Kemenangan Kristus dan ketulusan di hadapan Allah menjadi corak utama pelayanannya kepada gereja. Dia membandingkan antara kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di dalam Kristus dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman di dalam Taurat. Paulus tetap teguh menyatakan imannya di tengah-tengah penganiayaan yang harus ditanggungnya karena pelayanan ini. Pasal 5 menyatakan dasar iman kekristenan mengenai ciptaan baru dan realitas adanya pembenaran dari Kristus bagi dosa-dosa kita. Pasal 6 dan 7 berisi mengenai pembelaan Paulus dan pelayanannya. Sekali lagi, ia kembali mengingatkan jemaat Korintus akan kasihnya yang tulus kepada mereka dan karenanya menyerukan mereka supaya bertobat dan hidup dalam kekudusan. Dalam pasal 8 dan 9, Paulus menyerukan jemaat Korintus untuk mengikuti teladan jemaat di Makedonia dan turut mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ia mengajari mereka prinsip dan upah dari kemurahan hati. Paulus mengakhiri suratnya dengan mengingatkan soal otoritasnya atas mereka dan mempertanyakan kesetiaan mereka kepadanya di tengah-tengah gencarnya perlawanan dari para rasul palsu. Dia menyebut dirinya orang bodoh, karena dengan sengaja harus membanggakan garis keturunannya dan penderitaan yang ditanggungnya karena Kristus. Dia mengakhiri kisahnya tentang penglihatan dan pernyataan yang diterimanya langsung dari Allah.
Ia juga menyinggung soal duri dalam dagingnya, yang diizinkan tetap ada dalam hidupnya supaya ia tidak meninggikan dirinya. Pasal terakhir berbicara tentang seruan kepada jemaat Korintus untuk memeriksa dirinya masing-masing apakah mereka tetap tegak di dalam iman atau tidak. Ia mengakhiri suratnya dengan doa berkat supaya mereka bisa senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Melalui surat penggembalaannya, Paulus berulang kali merujuk hukum Musa, membandingkannya dengan keagungan Injil Kristus dan keselamatan melalui anugerah, di 2 Korintus 3 ayat 4-11. Paulus mengkontraskan antara hukum Taurat dengan penjanjian anugerah, menyatakan hukum Taurat itu membinasakan, sementara Roh memberi hidup. Hukum Taurat itu, pelayanan yang memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf pada loh-loh batu, karena hanya menyatakan soal dosa dan penghukuman. Kemuliaan hukum Taurat memang menyatakan kemuliaan Allah, tapi pelayanan Roh Kudus lebih mulia karena menyatakan belas kasihannya, anugerahnya, dan kasihnya dengan menyediakan Kristus sebagai penggenapan janji dari hukum Taurat. Surat ini yang paling banyak menceritakan kisah pribadi Paulus dan hanya menyinggung sedikit mengenai doktrin pengajarannya. Kita bisa mengenal pribadinya dan pelayanannya lebih mendalam melalui surat ini. Ada beberapa hal dari isi surat ini yang bisa kita pelajari dan kerjakan dalam kehidupan masa kini. Pertama, mengenai penata layanan, bahwa ia tidak terkait pengorbanan materi saja, tapi juga terkait pengorbanan waktu. Penduduk Makedonia tidak hanya memberi dengan murah hati, tetapi juga memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, selain mempersembahkan semua yang ia miliki kepada Allah. Orang Kristen juga harus mempersembahkan seluruh hidupnya. Allah tidak membutuhkan harta kita. Ia Maha Kuasa. Ia menginginkan hati kita, yang bersedia melayani, berkorban, dan mengasihi. Penata layanan dan persembahan kepada Allah itu melebihi sekedar soal materi. Ya, Allah memerintahkan kita untuk memberikan persepuluhan, dan Dia berjanji untuk memberkati ketika kita bersedia taat. Lebih dari itu, Allah menginginkan 100%. Dia menginginkan supaya kita bersedia memberi segalanya, semua yang ada pada kita. Kita seharusnya menghabiskan hidup ini hanya untuk melayani Bapa. Jangan hanya bisa memberi dari penghasilan kita, tapi hidup kita hendaklah menjadi cermin dari adanya keserupaan dengan Kristus. Hendaknya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, gereja, dan pelayanan yang terkait amanat agung. Tempat kediaman, 2 Korintus 5 ayat 1 berkata demikian, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Dalam nas hari ini, Paulus menjelaskan soal tempat kediaman kita. Menurutnya, terdapat dua jenis tempat kediaman, yakni pertama, kediaman yang ada di bumi, dan kedua, tempat kediaman yang disediakan Tuhan di surga. Ia berkata bahwa jika kemah tempat tinggalnya di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggal yang lain, yaitu yang lebih baik karena berada di surga. Artinya, tempat kediaman yang ada di bumi, baik itu rumah dan tubuh kita sendiri,
sifatnya sementara, bisa saja dibongkar dan atau mati, tetapi tempat kediaman yang ada di surga sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Bagi Paulus berbicara tentang tempat kediaman itu sangat penting. Menurutnya manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal di bumi. Istilah, kemah di bumi, menunjuk kepada tubuh orang percaya di bumi atau kehidupan orang percaya di bumi. Dan saat kemah tersebut dibongkar, berarti tubuh jasmani akan hilang atau mati. Maka tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani, yaitu kemah sorgawi yang bersifat kekal. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang Paulus ingin jelaskan tentang tempat kediaman ini? Ada beberapa hal penting yang hendak dijelaskan Paulus tentang tempat kediaman ini, yakni: pertama, tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup. Di masa ini manusia punya banyak masalah, sering mengeluh dan penuh kesesakan. Paulus mengibaratkan bahwa di bumi ini kita hidup penuh dengan tantangan sehingga sering jatuh dalam perbuatan dosa. Tempat kediaman di bumi atau kemah di bumi berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai manusia lama. Manusia lama dalam Efesus 4 ayat 22 adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadinya, hanya menjalankan kehidupan seperti yang diinginkan saja walaupun sudah menjadi orang percaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Paulus meminta agar terjadi perubahan dalam hidup orang percaya dengan meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi manusia baru. Kedua, tempat kediaman di surga. Tempat inilah yang dirindukan semua orang percaya karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada tekanan hidup. Dalam kehidupan ini, orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan. Tempat kediaman di surga berbicara tentang hidup baru. Menurut Paulus, setiap orang percaya harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 9, Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya jangan saling mendustai satu dengan yang lain, sehingga harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketiga, ada perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat kediaman di surga namun tidak mau menanggalkan kemah yang di bumi. Dan pada akhirnya setiap orang percaya akan dihakimi di pengadilan Kristus, agar mendapatkan segala yang patut diterimanya. Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Korintus agar mau berubah kelakuannya, agar bisa berkenan kepada Tuhan. Manusia lama akan membuat kita merasa sengsara dan banyak masalah menghimpit. Sedangkan manusia baru adalah manusia dalam Kristus yang sudah diperbaharui hidupnya. Manusia baru akan membuat kita menjadi bahagia dan damai selama-lamanya. Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena mendapatkan kemah tempat tinggal yang kekal tanpa ada kesulitan dan kesesakan hidup. Karena itu, persiapkanlah tempat kediaman abadimu di surga, yang akan menjadi tempat perhentian dalam kekekalan. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.